warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TV Pratiwi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kita mencoba menjelaskan sedikit mengenai ilmu diet. Jadi untuk yang mau mulai menjalankan diet, itu mengatur berat badan, yaitu terutama yang berat badannya melebihi normal, bisa sampai dengan obesitas. Jadi perlu memahami beberapa hal bagaimana caranya sehingga bisa berhasil dalam melaksanakan diet. Jadi pertama yang perlu diperhatikan BMI, basal metabolic rate. Jadi artinya berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam kuadrat. Misalnya kalau berat badannya 60, tinggi badannya 160, berarti 70 bagi 1,6 kuadrat. Nanti bisa kita hitung apakah dia masuk ring dalam normal 18,5 sampai 22,1. Apabila di bawah 18,5 berarti kurus. Kalau lebih dari 22,1 berarti bisa gemuk dan sampai dengan overweight. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa sumber makanan untuk mengukur berat badan. Yang kedua, dari makanan juga berat badan. Berat badan dengan menggunakan timbangan. Kita sering menimbang berat badan. Ini kalau menimbang berat badan dengan timbangan ada sedikit yang mempengaruhinya. Jadi yang ditimbang bukan cuma lemak aja, karena ada cairan, ada tulangnya, dan ada sisa-sisa metabolisme dalam badannya. Ada urin, ada feses. Juga bisa dengan mengukur lingkaran perut. Kemudian lingkaran panggul, lingkaran lengan. Kadang-kadang dari berat badannya belum ada turun berat badannya, tapi lingkaran badan ini bisa dia udah turun. Ini juga bisa mempengaruhi hasil dari yang kita harapkan. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga makanan. Di sumber makanan yang kita konsumsi. Pertama, karbohidrat. Karbohidrat ini ada dua ya, ada karbohidrat simpleks atau yang kedua ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat simpleks ini karbohidrat yang gampang dicerna. Contohnya nasi, gula pasir, mie, tepung, roti, kerupuk yang begitu dikonsumsi langsung dicerna menjadi kalori. Kemudian yang kedua karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini mengandung serat dia. Contohnya dari umbi-umbian seperti kentang, kemudian ada juga termasuk jagung, kemudian juga dari tela, ubi. Ini karbohidrat yang kompleks. Jadi ini pengaruhnya di indeks glikemiknya. Kalau yang simpleks, indeks glikemiknya tinggi. Jadi cepat diserap dan cepat lapar. Karena langsung tinggi gulanya, langsung diserap menjadi kalori sehingga laparnya cepat. Sedangkan yang karbohidrat kompleks dia agak lama laparnya karena mengandung serat. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan bahwa protein yang kedua, protein ini ada protein hewani, ada protein nabati. Protein ini akan diubah menjadi asam amino, di mana sumbernya bisa dari ikan, bisa daging, kemudian bisa dari, kalau yang nabati bisa dari minyak, bisa mentega. Nah, ini protein juga ini biasa
kalau dikonsumsi dengan jumlah cukup akan lama laparnya. Ini perlu kita perhatikan untuk keberhasilan dari diet. Kemudian lemak, dia ada lemak yang baik, ada lemak yang jahat ataupun yang kurang baik. Ini juga menjadi perhatian, sehingga kalau kita mengkonsumsi lemak yang baik, tentunya hasilnya pun akan cepat memberi efek terhadap penurunan berat badan dibandingkan lemak-lemak yang jahat. Kemudian berikutnya makanan-makanan berserat. Makanan berserat ini buah dan sayur. Ini perlu perhatian serius karena inilah yang menentukan keberhasilan dari diet. Karena makanan berserat ini dia waktu kita kunyah pun memerlukan kalori untuk kunyahan, kemudian saat di usus, kemudian di lambung juga memerlukan proses yang memerlukan kalori, pembakaran kalori. Jadi ini kalau kita konsumsi dalam jumlah cukup, laparnya akan lama. Ini sangat menentukan keberhasilan dari diet. Yang kelima, cairan. Ini cairan juga tidak boleh berkurang walaupun kita melaksanakan diet, karena metabolisme ataupun pencernaan makanan-makanan yang kita sebutkan tadi, karbohidrat, protein, lemak, dan makanan-makanan yang berserat sangat membutuhkan air. Kemudian di samping itu yang perlu kita perhatikan perhitungan kalori. Perhitungan kalori ini disesuaikan dengan tinggi badan, berat badan, dan aktivitas. Karena ada namanya kebutuhan kalori, kebutuhan basal tubuh. Ini minimal biasanya 200 kalori per hari. Ini harus kita penuhi supaya kalau tanpa kalori yang cukup juga mempengaruhi kondisi badan. Ini kalori ini juga disesuaikan dengan kebutuhan air. Kalau kalori harian kita 2.500 per hari, cairan juga yang kita butuhkan minimal 2,5 liter per hari. Perhitungan kalori ini untuk menurunkan berat badan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kenapa? Karena tubuh kita cerdas, dia akan menyesuaikan. Menyesuaikan gimana? Kalau kalori kita kurangi untuk mengurangi berat badan, secara langsung badan memberi efek cepat lapar dia. Kemudian bisa jadi pusing, kemudian ada keluhan-keluhan di perut, kemudian terganggu keseimbangan badan. Jadi kecerdasan tubuh ini mesti kita antisipasi. Mengurangi kalori dengan drastis juga tidak memberikan efek yang baik untuk badan. Jadi biasanya kalau berdiet dengan langsung mengurangi kalori ini nggak berhasil, malah bisa gagal dietnya. Jadi yang penting untuk diet ini adalah sumber makanannya yang perlu kita perhatikan. Kita kurangi karbo dan kita tambah dengan protein-protein yang baik. Kemudian berikutnya, apakah dengan untuk berdiet membutuhkan olahraga? Jadi jelas olahraga adalah untuk mengeluarkan kalori. Artinya dengan melaksanakan olahraga, kalori banyak dibakar. Dengan catatan setelah melaksanakan olahraga, jangan menambah kalori yang berlebihan. Ini juga akan menyebabkan ketidakberhasilan dari diet. Ini yang bisa kami sampaikan. Seperti contohnya, kita memberi contoh kebiasaan setiap pagi untuk diet. Jadi kebiasaan pagi yang bisa kita laksanakan biasanya berhasil untuk menurunkan berat badan. Misalnya pertama bangun tidur kita langsung minum air putih. Kalau bisa sampai setengah liter. Kemudian paginya minum kopi tanpa gula. Ini kopi juga untuk membantu membakar lemak dengan mempercepat proses BAB. Kemudian minum teh hijau. Teh hijau juga mempercepat pembakaran lemak. Kemudian juga dengan menambah kegiatan berjemur minimal 10 menit saat pagi. Juga cukup baik ditambah dengan kegiatan olahraga. Pertama dengan olahraga beban, bisa dengan melaksanakan push up, sit up,
plank, kemudian leg up, ditambah dengan kegiatan-kegiatan olahraga kardio, misalnya jogging, jalan pagi, dan sebagainya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa menjadi pedoman sehingga angka kegagalan daripada melaksanakan diet bisa kita minimalisirkan. Mudah-mudahan ada hasilnya. Selamat melaksanakan diet, semoga badannya sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan berat badan ideal, organ-organ vital kita juga akan sehat, kita bisa bekerja optimal, tidak ada keluhan apa-apa. Demikian aja untuk malam ini, kami cukupkan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa kembali di kesempatan yang berikutnya di TV Pratiwi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.